Kalau ngomongin TWS noise cancelling, pasti yang ada di pikiran kalian langsung harganya yang mahal, ya enggak? Karena emang harga pasaran dari TWS noise cancelling ini lumayan tinggi. Tapi guys, kali ini aku akan review TWS noise cancelling murah terbaik versi aku ya. Ini adalah Realme Buds Air Pro. Sudah daripada penasaran, yuk langsung aja mari review, mari kita review. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan, dan di tanganku ini adalah Realme Buds Air Pro TWS noise cancelling yang menurut aku masih ada di harga pasaran TWS noise cancelling yang murah ya. Dan aku udah pakai TWS ini sebenarnya udah lama banget, cuman aku baru bisa rilis ke kalian videonya hari ini. Nggak apa-apa lah ya, yang nggak telat-telat amat, karena TWS noise cancelling yang terbaik menurut aku masih si Realme AirBuds Pro ini. Nah, yang pertama aku mau bahas dulu nih dari si charging case-nya ini. Buat materialnya sih, si charging case-nya ini standar ya dari TWS lainnya, yaitu polikarbonat. Terus juga bentuknya ini oval kayak gini, dan ini tuh bentuknya kecil. Terus juga untuk dikantongin pun dia enak, dan untuk finishnya dia glossy. Yang kurang aku suka sih dari finishingnya ya, karena dia glossy. Ini tuh bikin dia gampang baret-baret nih. Kalian bisa lihat ya, charging case dari Realme Buds Air Pro punya aku ini udah baret-baret banget, karena setiap kali aku taruh tas, ketika aku keluarkan tuh selalu ada baret gitu guys. Jadi menurut aku dengan finishing yang glossy kayak gini, kalian harus lebih hati-hati naruhnya. Mungkin kalian nggak bisa taruh sembarangan juga ya, kalian bisa siapin tempat tertentu, atau kalian lapisin kain atau tisu dulu, karena bener-bener ini tuh gampang baret banget guys. Dan buat warnanya dia punya dua warna, ini punya aku yang warna putih, terus ada satu lagi itu warnanya hitam. Terus kalau kalian lihat nih di sisi depannya, ini tuh ada lampu LED yang bakal nyala kalau dia itu lagi di charge, atau kita lagi buka charging case-nya untuk ambil TWS-nya, ini dia bakal nyala. Terus di bawahnya ada branding dari Realme. Terus di bagian samping ini tuh ada tombol untuk pairing pertama kali, atau kalian mau ganti device smartphone gitu ya, kalian bisa pakai si tombol ini aja, satu tombol ini. Terus di bagian bawahnya ini ada charging port USB Type C, karena emang charging case-nya ini udah pakai USB Type C, jadi menurut aku lebih gampang aja daripada pakai micro USB. Dan kalau kita buka nih, tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh simple banget sebenarnya untuk charging case-nya. Jadi di dalamnya ini cuma ada tempat si earbuds-nya, ya standar lah ya kayak TWS zaman sekarang. Dan kalau kita buka nih, untuk si lampu LED-nya dia nyala sebentar warna hijau. Dan kalau kita lihat nih, untuk si earbuds-nya sendiri dia bentuknya kayak gini guys. Kalau kalian tahu ya, ini tuh menurut aku bentuknya mirip banget sama AirPods Pro kayak gitu ya. Terus buat tipe earbuds-nya sendiri, ini tuh in-ear, dan menurut aku ya, kalau kalian pakai si Realme Buds Air Pro ini jangan lama-lama, karena bakalan sakit ke telinga. Karena biasanya aku tuh pakai 30 menit aja ke telinga tuh lumayan sakit dan berat gitu guys. Cuman kalau kalian pakainya sebentar-sebentar aja, menurut aku masih nggak ada masalah ya. Terus kalau kita lihat nih di bagian earbuds-nya, ini tuh ada dual mikrofon kayak gini di masing-masing earbuds. Jadi ini tuh fungsinya selain untuk mikrofon waktu kita telepon, dia juga yang memblok suara kalau kita aktifin si noise cancellingnya. Jadi dia ada dua fungsi gitu. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini ada kecil yang sangat membantu ya menurut aku di setiap TWS, adalah keterangan R sama L-nya. Jadi right sama left-nya itu di sini ada keterangannya. Kalau ngomongin kapasitas baterainya sih, charging case-nya ini lumayan gede ya, di 486 mAh. Dan based on spec-nya, Realme ngomong kalau si Realme Buds Air Pro ini bisa tahan 25 jam di mode normal, dan kalau misalkan di mode noise cancelling dia bisa tahan sampai 20 jam buat dengerin musik. Cuman aku belum coba yang sampai ekstrim gitu. Tapi sejauh yang aku pakai, ini emang baterainya awet banget guys, awet banget. Dan dia ini bukan tipe TWS yang baterainya itu bisa ngurang sendiri kalau nggak kita pakai lama gitu. Karena ada beberapa TWS yang aku punya dan lama nggak aku pakai gitu ya, abis aku review terus aku taruh atau aku nggak pakai lah selama beberapa hari, dia tuh bakal ngurang sendiri dan bakal ngedrop, dan ujung-ujungnya TWS aku tuh banyak yang rusak kayak gitu guys. Jadi menurut aku si TWS Realme Buds Air Pro ini udah oke banget, karena aku juga pernah diemin dia sekitar seminggu gitu, baterainya nggak ngurang sama sekali. Terus juga ini masih bisa dipakai ya, masih hidup sampai sekarang. Jadi TWS Realme Buds Air Pro ini adalah TWS yang paling tahan sama aku sampai sekarang. Sejauh aku coba sih buat telepon ini oke, untuk kualitas suaranya yang kita dapat dan yang kita keluarkan juga
udah bagus karena balik lagi tadi dia punya dual mikrofon, jadi suara kita tuh bisa lebih jelas. Apalagi kalau misalkan kita nyalain noise cancellingnya waktu telepon, suara yang kita terima juga jelas banget guys. Realme Buds Air Pro ini pakai aplikasi Realme Link, mulai dari yang untuk noise cancellingnya, terus untuk shortcutnya itu kalian bisa atur semuanya di aplikasi Realme Link. Dan menurut aku untuk aplikasi Realme Linknya juga simple dan gampang digunainnya guys. Kalau buat kualitas suaranya sendiri untuk bass ini udah enak, cuman kalau ditanya nendang atau enggaknya menurut aku kurang. Tapi buat vokalnya ini udah oke dan jernih, dan overall untuk kualitas suaranya aku nggak ada protes sama sekali ya, karena untuk suaranya menurut aku udah enak dan nggak yang lebay gitu guys. Nah kalau untuk latensinya, si Realme Buds Air Pro ini buat nonton YouTube atau nonton film menurut aku ini latensinya nyaris nggak kerasa. Cuman kalau untuk main game ini masih kerasa guys latensinya. Tapi di Realme AirBuds Pro ini ada game mode, jadi kalian bisa nyalain aja game mode-nya untuk meminimalisir latensi waktu kita main game. Dan sejauh yang aku coba untuk main game, setelah kita nyalain game mode-nya emang latensinya ini udah berkurang banget guys. Dan kenapa aku bilang Realme Buds Air Pro ini masih jadi TWS noise cancelling termurah ya, karena di harga sejutaan dia punya keunggulan yang udah aku sebutin tadi, mulai dari baterainya yang awet, terus juga untuk kualitas suaranya oke, dan untuk noise cancellingnya ini yang udah bagus banget guys. Dan di harga sejutaan sih menurut aku ini worth it banget sih buat dibeli, buat kalian yang emang lagi cari TWS noise cancelling tapi budgetnya ini terbatas. Kalian bisa cobain si Realme Buds Air Pro ini. Buat link pembelian dari Realme Buds Air Pro ini juga udah aku sertain di deskripsi video, jadi make sure kalian cek juga kalau kalian emang tertarik pengen beli si Realme Buds Air Pro ini. Dan segitu dulu video kali ini guys. Gimana menurut kalian? Kalian bisa sampein aja di kolom komentar pendapat kalian tentang Realme Buds Air Pro ini, atau kalian punya saran atau punya request video juga kalian bisa sampein di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di video menarik lainnya. Bye bye.